Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami salah satu kelompok lah dari TI 4503. Eh, Kami beranggotakan Taskia Nurwaida, saya sendiri Raffi Prakasa, dan Nadira Fauzia Khairunisa. Di sini kami akan menjelaskan tentang keramik, polimer, dan komposit es. Next. Oke, kita bahas pertama dari keramik terlebih dahulu. Keramik itu untuk pembentukannya itu dapat bersifat ionik atau kovalen. Sementara persen karakter ionik meningkat seiring dengan perbedaan keelektronegativan dari atom itu sendiri. Kemudian impurities dalam keramik, impurities atau tidak murnian atau kotoran yang ada dalam keramik itu uh, perlu jadinya ada netralitas elektro atau keseimbangan muatan. Netralitas elektronnya harus dijaga ketika ada ketidakmurnian. Di sini ada cacat pada keramik, ada Schottky defect dan flanker defect. Jadi Schottky defect ini bisa dibilang ketika ada perpindahan elektron atau atom yang besar ke posisi baru, yang dimana itu mendekati permukaan dari materialnya. Sementara flanker defect itu adalah perpindahan dari salah satu elektron atau atom yang lebih kecil. Dalam kasus ini bisa dilihat adalah elektron yang berwarna biru itu berpindah ke posisi lain mendekati atom kecil lainnya, sehingga terjadi sebuah kekosongan di situ yang dinamakan vacancies. Boleh dilanjut? Nah, untuk sifat mekanik dari keramik itu sendiri, uh, untuk dalam pengujian material testing, uji tarik itu tidak dapat dilakukan pada keramik. Kenapa? Pertama adalah sulit untuk mempersiapkan dan menguji spesimen yang memiliki geometri yang dibutuhkan. Yang kedua adalah sulit untuk mencengkeram bahan rapuh tanpa mematahkannya. Seperti yang kita ketahui, keramik itu sendiri merupakan salah satu bahan yang memang cukup mudah untuk patah, cukup mudah untuk retak atau bahkan patah ya. Jadi untuk uji tarik sangatlah tidak cocok digunakan, sehingga untuk poin ketiga adalah keramik gagal setelah hanya sekitar 0,1% regangan. Gagal sebelum deformasi plastis dimulai, sehingga tidak bisa diuji ke plastisannya, karena dalam 0,1% regangan saja sudah menyebabkan patahan. Boleh dilanjut. Berikut adalah aplikasi dan pengolahan keramik. Ada klasifikasi ion bahan keramik. Pertama adalah glasses atau kaca. Nah, kaca ini digunakan untuk bisa digunakan sebagai optik dan peralatan-peralatan rumah tangga lainnya. Selanjutnya ada clay products. Clay products ini bisa sebagai produk dari tanah liat, ya bisa dibuat untuk bisa membuat seperti gerabah atau yang lainnya ya, dalam bentuk tanah liat. Selanjutnya ada refractory. Refractory itu apa? Jadi refractory itu merupakan bahan yang tahan panas. Artinya digunakan dalam eh, suhu yang tinggi. Contohnya adalah tungku atau furnace yang biasa ada di pabrik-pabrik untuk melakukan pemanasan. Selanjutnya adalah abrasif. Abrasif ini digunakan untuk menghaluskan suatu permukaan surface, yaitu penerapannya yang bisa dilakukan dalam peralatan sehari-hari adalah amplas ya, untuk memoles permukaan. Selanjutnya ada alat-alat polishing dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada semen atau semen ya, penggunaan sebagai komposit atau struktural yang membangun gedung-gedung gitu, bangun rumah menggunakan semen. Selanjutnya adalah advanced ceramic atau keramik tingkat lanjut, yaitu digunakan sebagai rotor pada mesin dan sebagai katup juga, dan bantalan atau sebutannya itu ya adalah bantalan itu. Terus ada sensor.
Kemudian ada aplikasi ion bahan keramik, ada beberapa seperti alat pemotong, komponen mesin jet, ada penopang pinggul, ada isolator, induktor, kapasitor, resistor, magnet, dan piezoelektrik. Terus ini juga ada metode fabrikasi keramik, ada berbagai proses yang dapat dilakukan. Next. Selanjutnya adalah polimer. Pengertian dari polimer itu sendiri adalah polimer merupakan molekul raksasa makromolekul yang terbentuk dari susunan ulang ratusan bahkan ribuan molekul sederhana yang disebut monomer. Oleh karena itu, polimer mempunyai massa molekul relatif sangat besar. Dapat dilihat ada beberapa jenis polimer itu sendiri. Pertama ada polyethylene, kedua ada polyvinyl chloride, dan yang ketiga adalah polypropylena. Nah, di sini bisa dilihat ya, untuk polimer itu sendiri merupakan gabungan dari beberapa rantai karbon. Oke, next. Selanjutnya itu ada polimer. Nah, yang pertama ini kita bisa lihat yaitu ada sifat struktural dan kimia umum polimer. Yang pertama itu ada termoplastik. Nah, termoplastik ini tuh sedikit ikatan silang, ulet, terus melembutkan dengan pemanasan, dan polietilen, polipropilena, polikarbonat, sama polistirena. Nah, yang kedua itu ada termoset. Nah, termoset itu adalah cross-linking yang signifikan. 10-50% dari unit berulang, terus juga dia keras dan rapuh, sama dia itu tidak bisa melunak dengan pemanasan. Dan karet vulkanisir, terus ada epoksi, resin polyester, dan resin fenolik. Selanjutnya ada crystalline state in polymers. Nah, ini tuh merupakan polimer yang jarang dan 100% kristal, terus juga sulit untuk semua wilayah dari semua rantai itu menjadi selaras. Nah, selanjutnya ada sifat tarik polimer. Sifat tarik polimer ini yang pertama, kekuatan patah polimernya 10% untuk logam. Selanjutnya ada strain deformasi untuk polimer itu lebih dari 1000%. Untuk sebagian besar logam, regangan deformasi kurang dari 10%. Nah, terus selanjutnya itu ada fabrikasi ion polimer. Nah, di sini ada pengolahan polimer. Yang pertama itu termoplastik sama termoset. Termoplastik itu yang pertama kita dapat didinginkan dan dipanaskan, terus kembali secara reversible, yaitu daur ulang. Nah, yang kedua itu kita panaskan hingga lunak, habis itu bentuk sesuai keinginan, selanjutnya lalu didinginkan. Contohnya itu ada polyethylene, terus polypropylen, sama polistirena. Selanjutnya itu ada termoset. Yang pertama itu ketika dipanaskan membentuk jaringan molekul atau reaksi kimia. Yang kedua itu terdegradasi atau tidak meleleh saat dipanaskan. Nah, yang ketiga itu ada prapolimer dibentuk menjadi bentuk yang diinginkan. Kemudian terjadi reaksi kimia. Contohnya itu diuretan sama epoksi. Next. Nah, di sini tuh ada metode fabrikasi ion polimer. Nah, di sini ada film dan serat, terus membentuk teknik, lalu pencetakan 3D. Nah, di membentuk teknik ini tuh ada 3, yaitu yang pertama ada kompresi dan transfer cetakan, terus injeksi cetakan, dan ekstrusi. Nah, di pencetakan 3D ini ada 4, yaitu ada deposisi fuse pemodelan, habis itu stereolitografi, terus ada polyjet atau pencetakan,
sama cairan terus-menerus, yaitu produksi antar muka. Selanjutnya itu ada komposit. Nah, komposit itu ada ion definisi komposisi dan ion klasifikasi. Nah, yang pertama itu ada kombinasi dari dua atau lebih bahan individu. Nah, yang kedua ini tujuan desainnya. Tujuan desainnya itu mendapatkan kombinasi properti yang lebih diinginkan, yaitu prinsip aksi gabungan. Misalnya tuh kepadatan rendah dan kekuatan tinggi. Nah, di sini ada gambar disperse-nya apa namanya terus sama metric space. Nah, di sini tuh ada gabungan sama jenis space-nya. Gabungannya itu bahan multiphase yang dibuat secara artifisial. Nah, jenis space-nya itu ada dua, yaitu matrix terus-menerus, yang kedua tersebar, terputus-putus, dan dikelilingi oleh matrix. Selanjutnya itu ada ion definisi komposisi dan ion klasifikasi. Ada fase matriks sama fase terdispersi. Nah, tujuannya itu untuk fase matriks ini yang pertama mentransfer tegangan ke fase terdispersi. Yang kedua itu melindungi fase terdispersi dari lingkungan. Jenisnya itu ada matriks logam, matriks keramik, dan matriks polimer. Yang kedua itu ada fase terdispersi. Nah, tujuannya itu kinerja peningkatan. Jenisnya morfologi partikel, serat, sama struktural. Selanjutnya ada contoh dari baja sferoidit yang terdiri dari ferit bersifat elastis yang berada pada fase matriks, dan sementit atau Fe3C yang bersifat rapuh terdapat pada fase terdispersi. Yang kedua ada karet ban mobil yang terdiri dari karet bersifat elastis pada fase matriks dan karbon hitam yang bersifat kaku pada fase dispersi. Selanjutnya, proses pembuatan komposit E. Yang pertama, tarik trusi. Serat kontinu ditarik melalui tangki resin untuk mengisi serat dengan resin termoset. Serat yang telah diisi dengan resin akan melalui steel die yang dibentuk sebelumnya menjadi bentuk yang diinginkan. Yang ketiga, stop perform melalui die curing, yaitu mesin presisi untuk memberikan bentuk akhir dan dipanaskan untuk memulai penyembuhan matrik resin. Selanjutnya, gulungan filamen. Serat penguat kontinu diposisikan secara akurat dalam pola yang telah ditentukan untuk membentuk bentuk berongga, biasanya silinder. Serat dimasukkan melalui rendaman resin untuk diresapi dengan resin termoset. Serat yang diresapi terus-menerus dililit, biasanya secara otomatis ke mandrel. Setelah jumlah lapisan yang sesuai ditambahkan, pengawetan dilakukan baik dalam oven atau pada suhu kamar. Mandrel dilepas untuk menghasilkan produk akhir. Selanjutnya, produksi prepreg mensejajarkan serangkaian spool wound continuous fiber tow. Derek ini kemudian diapit dan ditekan di antara lembaran kertas pelepas dan kertas pembawa menggunakan roll yang dipanaskan. Pisau menyebarkan resin dengan ketebalan dan lebar yang seragam. Produksi prepreg akhir pita tipis yang terdiri dari serat kontinu dan selaras yang tertanam dalam resin yang diawetkan sebagian. Selanjutnya, komposit struktural. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.